Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengambil informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintas pada Senin sore ini lalu lintas secara umum masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan, baik untuk lalu lintas dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun jalan arah Sunan Said masih dalam keadaan cukup ramai dan memang terdapat perlambatan kecepatan menjelang traffic light agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Rasuna Said maupun yang akan berbelok menuju ke arah Tendean dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung padat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 20 hingga 30 km per jam agar para pengendara dapat tetap berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Namun untuk lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Tendean maupun yang akan menuju ke arah Rasuna Said dalam keadaan cukup padat pada sore hari ini. Antrian kendaraan berkisar 5 hingga 8 kendaraan ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap pada lajur Anda, tidak menggunakan jalur bis Transjakarta demi keamanan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, berbeda halnya memang untuk lalu lintas dari arah Rasuna Said atau dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran dalam keadaan kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore hari ini. Memang untuk kendaraan dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Semanggi untuk seluruhnya dialihkan berbelok kiri semua guna untuk menghindari terjadinya crossing di sana dan juga kepadatan yang memang kerap kali terjadi pada sore hari. Untuk penerapan ganjil genap pun juga sesi kedua yang berlangsung hingga pukul 9 malam nanti juga mulai diterapkan di ruas jalan ini, di mana pada sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Babin Kamtimas Polsek Seruyan Hilir Polres Seruyan Polda Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Sinyal Pak Babin. Kegiatan ini merupakan pemberian layanan internet gratis bagi pelajar. Dalam rangka mendukung kemajuan pendidikan di wilayah binaannya, Babin Kamtimas Kelurahan Kuala Pembuang II, Bribka Aryani, melaksanakan kegiatan inspiratif bertajuk Sinyal Pak Babin dengan menyediakan layanan internet gratis kepada para pelajar di Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Layanan internet disediakan melalui akses modem Wi-Fi yang dipasang langsung oleh Bribka Aryani untuk digunakan oleh anak-anak usia sekolah dasar yang mengalami kesulitan jaringan di wilayah tersebut. Menurut Bribka Aryani, wilayah tersebut kerap mengalami kendala akses internet karena kondisi geografis dan lingkungan yang mengganggu kualitas sinyal. Hal ini menyebabkan banyak pelajar kesulitan saat harus mengakses materi pelajaran atau mengerjakan tugas sekolah yang membutuhkan koneksi internet stabil. Dalam kegiatan tersebut, Babin Kamtimas tidak hanya menyediakan akses internet, tetapi juga membimbing para pelajar untuk menghubungkan perangkat mereka ke jaringan yang tersedia. Selain itu, disampaikan pula imbauan kepada para peserta didik agar terus semangat belajar, patuh kepada orang tua dan guru, serta bijak dalam menggunakan internet.
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Trisuryanta memimpin upacara Purna Bakti Polri tahun anggaran 2025 pada Rabu 30 Juli 2025 yang dilaksanakan di lapangan apel Mapolda Sumatera Barat. Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan kepada para purnawirawan. Hari ini Polda Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Purna Bakti Polri tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan di lapangan apel Mapolda Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat pimpin upacara Purna Bakti untuk berikan penghormatan kepada purnawirawan. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Dr. Dr. Gatot Trisuryanta MSI CSFA memimpin secara langsung upacara Purna Bakti Polda Sumatera Barat tahun anggaran 2025 pada Rabu 30 Juli di lantai 4 Mapolda Sumatera Barat. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakapolda Sumatera Barat, Irwasda Polda Sumatera Barat, para pejabat utama Polda Sumatera Barat, serta para purnawirawan anggota Polri yang telah mengabdikan diri di lingkungan Polda Sumatera Barat. Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas dedikasi para purnawirawan, perwakilan dari Purna Bakti menyampaikan ucapan terima kasih dan kenangan manis dari masa pengabdian menjadi bagian yang tak terlupakan dari acara tersebut. Puncak penghormatan ditandai dengan pengalungan kenang-kenangan kepada purnawirawan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kegiatan dilanjutkan dengan upacara pedang pora yang dilaksanakan pada sore hari, memberikan kesan mendalam bagi para purna bakti yang telah menuntaskan tugasnya dengan penuh loyalitas dan dedikasi. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Dr. Gatot Trisuryanta MSI CSFA dalam amanatnya menyampaikan bahwa acara wisuda Purna Bakti bukan sekedar seremoni pelepasan, tetapi merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasi para personil Polri dan PNS Polri selama menjalankan tugas di institusi kepolisian. Kapolda juga mengajak para purnawirawan untuk tetap aktif di tengah masyarakat dan tidak ragu menyampaikan masukan demi kemajuan Polri. Dalam wisuda kali ini, sebanyak 40 orang dilepas secara resmi, terdiri dari 14 pamen, 9 pama, dan 17 PNS Polri. Kapolda pun memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmelawati Rosya SSMTR menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari institusi kepada para personil yang telah menuntaskan masa pengabdian mereka. Dari Mapolda Sumatera Barat, saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Polres Kutai Barat melaksanakan apel siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla pada hari Senin 4 Agustus 2025 pukul 8 WITA bertempat di lapangan apel Mapolres Kutai Barat. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Barat AKBP Bone Wahyu Wicaksono dan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani serta jajaran Forkopimda dan berbagai instansi terkait. Kegiatan ini menjadi simbol kesiapan dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana karhutla yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Dalam arahannya, Kapolres Kutai Barat menegaskan bahwa karhutla bukan sekedar persoalan lokal, melainkan isu strategis nasional yang berdampak luas terhadap kesehatan, ekosistem, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, Polres Kutai Barat telah menyiagakan 150 personil yang akan bergerak cepat dan sistematis dalam penanganan bencana. Kapolres juga menekankan pentingnya peran Polsek jajaran dan Babin Kamtipmas dalam membentuk posko karhutla di tingkat kecamatan dan desa, serta memperkuat koordinasi dengan Koramil, BPBD, camat, dan perusahaan setempat. Untuk personil yang dilibatkan, untuk dari Polres sendiri ada kurang lebih 96 personil yang sudah kita datakan untuk persiapan siaga karhutla ini. Namun itu baru Polres saja, belum dari teman-teman dari instansi, dari pemerintahan kabupaten, dari Kodim, kemudian dari rekan-rekan instansi lain, dari kehutanan, semuanya juga akan melibatkan personil-personilnya, sehingga ini kerja bersama tidak hanya satu instansi tapi secara keseluruhan dan komprehensif. Untuk saat ini masih terdata dari bulan Januari sampai Juli ada 34 titik hotspot dengan luasan yang terdampak 9 hektar. Dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya 300 lebih, tentunya ada penurunan. Namun sekali lagi saya mengingatkan bahwa tahun ini belum berakhir, ini baru memulai dari awal Agustus, sehingga kita masih punya beberapa bulan ke depan untuk mengantisipasi ini semua. Oleh sebab itu saya mengimbau dan mengajak kepada seluruh
rekan-rekan dan seluruh warga masyarakat Kutai Barat untuk senantiasa menjaga situasi di wilayahnya masing-masing, terutama terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Bila mana tidak harus membuka lahan dengan cara membakar, kita tidak perlu untuk melakukan kegiatan tersebut. Bisa silakan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada Forkopimcam ketika akan melaksanakan kegiatan tersebut. Ada juga rekan-rekan dari kehutanan, bagaimana cara-cara yang baik untuk membuka lahan dan ladang dan sebagainya. Tentunya kita akan mencoba mencari solusi yang terbaik supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Kita coba melakukan koordinasi terutama di BPPD yang linear, yang leadingnya di situ. Kita sesegera mungkin untuk melakukan koordinasi secepatnya dan tentu melibatkan orang-orang yang seperti apel di tempat ini, terutama Forkompinda. Ya, jadi kita petakan, dan di samping saya juga ada dari Dinas Kehutanan Provinsi. Kita akan berjanji untuk melakukan semacam diskusi kecil dalam rangka untuk menindaklanjuti bagaimana cara-cara kita bekerja dalam rangka untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kutai Barat. Apel ini diikuti oleh berbagai unsur seperti TNI, BRIMOB, Satpol PP, BPBD, Dinas Kehutanan, KPHP, dan pemadam kebakaran baik dari unsur pemerintah daerah maupun instansi vertikal. Susunan acara apel mencakup pemasangan alat pelindung diri atau APD, penyampaian arahan pimpinan apel, hingga pemeriksaan kesiapan personil dan kendaraan operasional. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla secara terpadu. Selain melibatkan 12 peleton dari berbagai unsur, apel juga menampilkan kesiapan kendaraan taktis seperti water cannon, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan patroli dari berbagai instansi. Kapolres Kutai Barat mengajak seluruh elemen untuk berpikir taktis, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, menjaga komunitas lintas sektor, serta bertindak tegas namun tetap humanis terhadap pelanggaran pembakaran lahan. Apel berakhir pukul 9:10 waktu Indonesia Tengah dalam keadaan aman dan lancar. Dari Humas Polres Kutai Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.